Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya happy dan bahagia. Yes, kali ini kita akan berkunjung ke makan bawah pohon Cibubur. Tempatnya lumayan bagus, instagramable, terus yang pastinya kita bisa berwisata sambil menikmati makanan. Oh iya teman-teman, kita nggak tahu loh ternyata ada daerah yang masih desa banget di tengah-tengah kota. Ini dia namanya makan bawah pohon di Cibubur. Oke, untuk menuju ke lokasi teman-teman, kalau dari kami dari Bogor, kita bisa keluar nanti di tol Cimanggis atau Cibitung ya, Jatikarya. Gitu. Dari situ nanti kita ambil jalan keluar menuju ke alternatif Cibubur seperti itu. Jadi tempatnya nggak jauh dari pintu tol, jadi enak banget lah tempatnya untuk menuju ke lokasi. Oke, setiba di lokasi, lumayan banyak ya tempat parkirannya, lumayan lega, bahkan menurut saya tempatnya luas banget. Jadi justru ketika saya datang pertama kali itu kita kebingungan, ini sebenarnya lokasi makannya di mana gitu, karena sebagian besar wilayahnya agak luas dan banyak banget tempat parkirnya. Nah, kita coba untuk masuk aja, ya udah kita coba cari jalan, ternyata memang tempat ini lokasi makannya itu dibagi 4 teman-teman, dibagi 4 wilayah. Jadi dia tuh bentuknya seperti ada gazebo-gazebo gitu, bentuknya kayak rumah-rumah gitu. Ada 4 saung-saung besar di mana mereka tuh punya konsep-konsep setiap saungnya. Ada yang saung yang konsepnya terbuka, ada yang saung konsepnya tempo dulu gitu. Ada yang saung bentuknya seperti gazebo, rumah gazebo ya, rumah gazebo tertutup. Dan juga ada saung yang bentuknya seperti prasmanan gitu. Nah, yang paling disukai adalah saung yang terbuka yang berada persis di bawah pohon. Makanya tempat ini disebutnya makan bawah pohon karena memang saungnya. Nah, ntar kalau teman-teman datang itu memang benar-benar ada pohon yang masuk atau tumbuh yang nembus ke atapnya si saung gazebo yang mereka buat gitu. Keren banget sih tempatnya untuk foto-foto, terutama buat kita yang mau update Instagram ya. Oke, salah satu tempat yang cukup keren yaitu adanya danau ini ya, danau dengan adanya jembatan yang menuju ke sebuah tempat. Tempat apa ini? Ya, tempat ini ada untuk ini ya bercocok tanam tanaman hias. Jadi mereka menyediakan satu rumah, saya kira ini rumah bentuk rumah kaca atau bentuknya, tapi sayangnya ini bukan rumah kaca ya, hanya rumah yang berisi tanaman-tanaman hias. Ini tanaman hiasnya banyak banget teman-teman. Jadi kita juga waktu jalan nih ada kekurangannya itu kolamnya nggak ada ikannya ya. Mungkin kalau ada ikannya mungkin lebih keren lagi ya. Tapi begitu masuk kita lihat nih pemandangan seperti ini teman-teman gitu. Jadi banyak banget jenis tanamannya. Di sini kita bisa melihat satu-satu tanamannya dan setiap tanaman ada namanya. Jadi kita di sini memang sekalian edukasi. Memang ada tempat buat belajar, edukasi buat anak-anak nih teman-teman. Memang dia punya pusat kayak edukasi dan literasi bercocok tanam buat anak-anak. Jadi anak-anak bisa belajar, kita juga bisa nanya-nanya di sini jenis pohonnya apa. Oh iya teman-teman, nih pohonnya ini kita bisa beli ya, kita bisa beli. Di situ juga ada dicantumkan harga setiap pohon yang uh, ditanam di sini. Dan yang menarik buat saya tuh ada pohon pisang juga ya. Pohon pisangnya itu daunnya itu ada putih-putihnya, jadi pisangnya agak albino gitu. Menarik sih, cuman untuk ditanam di rumah kayaknya pisang nggak dulu deh ya. Jadi kita coba tanya-tanya nih tanaman yang menarik perhatian tuh ya tanaman yang daunnya daun cerah-cerah gini lah. Jadi di sini ada bapak-bapak yang menemani kita. Jadi bapak-bapak itu nanti dia ketika kita datang dia ngejelasin gitu, ini jenis tanamannya tanaman ini, apapun yang kita tanya bapak-bapak ini dengan senang hati gitu menjelaskan jenis tanaman yang ada di sini. Seperti yang kita lihat teman-teman, nih tanaman-tanamannya ini semuanya ada merek-merek apa, ada nama-namanya. Nah ini bapak-bapaknya lagi ngajarin kita nih, ini tanaman kecilnya nanti besarnya seperti ini, seperti itu. Baru dia kasih tahu nih ini variannya seperti ini gitu. Jadi dia nunjukin sama kita cara bercocok tanamnya, cara nanamnya supaya tanamannya hidup seperti itu.
Setelah itu teman-teman, kita juga bisa memilih, umpamanya kita mau beli potnya juga sekalian. Di sini juga ada beberapa jenis pot yang memang potnya saya bilang cukup bagus-bagus ya, unik-unik lah saya bilang. Jadi potnya ini kita bisa beli, bahkan bisa langsung nanti dirapiin di sini. Jadi tanamannya kita bawa sudah dengan pot yang bagus. Seperti itu. Jadi, oh iya di sini juga dijual kayak pembasmi hama segala macamnya. Kita bisa sambil belajar. Oke, untuk lokasi makan seperti yang sudah dibilang sebelumnya ada 4 lokasi makan, bentuknya gazebo ya, ada 4 gazebo dengan beberapa tema. Ini adalah gazebo yang dengan temanya rumah-rumah tapi terbuka ya, bentuknya rumah terbuka gitu. Tempatnya cukup instagramable ya buat foto-foto. Jadi kita bisa foto-foto dengan kondisi perkampungan gitulah, seperti itu. Kemudian ada ini temanya klasik ya. Di sini ada juga alat-alat yang barang-barang antik. Ada di tembok ada rokok-rokok dari zaman company sampai sekarang. Itu ada bungkus-bungkusnya ya, ini mah rokoknya nggak tahu deh ada atau enggak. Beberapa barang-barang antik yang ada di sini juga cukup keren lah untuk kita bisa berfoto seolah-olah rumah tua. Oh ya, ini juga ada yang di taman-tamannya ada meja. Beberapa tempat memang ada meja, ada bangku yang agak terbuat dari kayu. Ini tempat buat playground bermain anak-anak. Mungkin kalau yang bawa anak bisa banget sambil bermain di sini. Ini contoh salah satu rumah gazebo. Sementara ini lagi kita pas datang lagi dipakai di booking untuk family gathering mungkin mereka dalam rangka lebaran. Kemudian di sini juga ada lingkungan untuk bermain kuda-kudaan ya. Di sini ada kuda poni ya, kuda poni ada 2 ekor. Nah ini yang saya bilang gazebo bentuk prasmanan. Ini temanya prasmanan, enak banget tempatnya, nyaman, cukup adem ya karena lingkungannya adem, atapnya bagus. Kemudian ternyata di bagian belakang ada rumah huninya si pemilik, ownernya gitu. Saya tertarik sih sebenarnya sama rumahnya, ownernya sebenarnya. Oh iya, untuk gazebo terbuka ini banyak lukisan, jadi menarik untuk kita juga bisa berfoto di tempat ini karena lukisannya cukup bagus-bagus, dan ini lukisan-lukisan tua loh teman-teman, ada rantang-rantang segala macamnya, bagus banget. Oke, sementara ini kita mau ngasih tahu nih tentang kuda berkuda. Jadi kudanya ada 2, satunya hanya kuda poni kecil untuk 15 kilo, yang satunya untuk hampir 25 kilo ya. Jadi cukup mereka keliling-keliling aja di sini sekitar 4 keliling lah karena tempatnya cukup luas. Ya ini kuda poni yang hanya bisa dinaikin oleh paling berat 15 kilo. Waktunya kita ke tempat makan. Nah, kami milih yang gazebo persis di bawah pohon karena memang katanya tempat yang paling terkenalnya ini ya gazebo bawah pohon ini, namanya juga tempatnya makan bawah pohon ya kan. Jadi sebenarnya ini posisinya gazebo besar tapi ketutupan sama pohon-pohon gitu teman-teman. Ini ada beberapa menu yang harganya bagi kami cukup murah ya kan, untuk posisi di daerah pinggiran Jakarta ini cukup murah banget, sudah sekitar hanya 15.000 sampai teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, 15 sampai 25.000 gitu untuk varian makanan maupun snacknya. Ada juga cemilan-cemilan, ini menggunakan bahasa tulisan-tulisan kuno ya supaya memberikan kesan klasik, memberikan kesan daerahnya, wilayah ini adalah wilayahnya daerah klasik gitu kan. Beberapa menunya enak-enak sih. Ya kami coba beli kopinya katanya terkenal dengan pisang gorengnya. Nah ini pohonnya saya bilang, jadi ini pohonnya ini menjulang ke atas gitu, menutupi seluruh gazebo. Jadi adem banget di sini. Kita beli kopi dan ini, wow, mangganya ini gede banget loh teman-teman. Gelasnya itu cukup bikin kenyang, buat 2 orang juga nggak habis gitu. Seperti itu teman-teman, inilah dia wisata makan bawah pohon Cibubur. Sekian dari kami, sampai ketemu di tempat selanjutnya. Terima kasih.